Oke dah, gitu. Pertanyaan kamu yang tadi gitu ya, aku jadi di sesi kedua gitu ya. Eh, jadi mungkin bisa diulang. Oke, sip. No problem. Oke. Jadi, recall lagi pertanyaan selanjutnya itu ya. Tadi Bapak udah banyak banget ya ngejelasin sebenarnya apa aja sih yang harus kita attach gitu kan ketika kita mau punya resume yang catchy gitu ya di depan HR gitu kan. Well not, well very not gitu kan. Tapi kemudian apakah ketika itu semua udah terpenuhi, ketika kita apply di beberapa lowongan pekerjaan yang memang job desk berbeda dan juga posisi yang berbeda, apakah kita harus menyesuaikan itu semua, kita rombak semuanya, kita adjust ke job desk yang akan kita lamar tersebut satu-satu? Oke, menarik banget ya pertanyaannya gitu bagi teman-teman yang lupa. Semoga sinyalku bener ya ini dah ya gitu. Jadi Sinyal intinya, Bapak aman, tapi di tempat aku nih kayaknya Pak oh oke. unstable tapi Jadi clear. aku lanjut ya gitu. Jadi terkait dengan udah muncul ya di situ ya gitu. Jadi balik lagi ke penjelasan bahwa gitu ya, idealnya satu CV itu untuk satu loker gitu kan. Terus aku udah jelasin juga buat teman-teman yang nonton di video sebelumnya part pertama bahwa loker itu ada yang spesifik, ada yang general, ada yang open banget gitu ya. Ada yang sedikit open, ada yang open banget gitu. Nah, kita harus bersyukur bahwa di Indonesia gitu banyak portal karir, di mana portal karir itu gitu secara nggak langsung membantu kita untuk ini loh ngefilter perusahaan, lowongan apa yang termasuk spesialis, lowongan apa yang sedikit open, lowongan apa yang open banget gitu. Gimana caranya? Ya gampang. Kan di platform tertentu ada yang misalkan filter based on location gitu kan. Tapi ada locker based on experience, entry level gitu kan, associate atau contract, atau ada yang mid to senior gitu-gitu. Tapi ada juga yang terkait dengan jenis jabatan gitu. Gitu kan. Nah, coba kita filternya pakai filter yang all major. Maka akan muncul kan gitu. Ya, loker-loker yang all major inilah biasanya gitu ya, bisa kita lamar dengan satu CV yang sama. Tapi nggak harus yang all major kok. Jadi ada filter-filter yang bisa kita adjust di mana gitu ya, di mana satu CV bisa digunakan untuk melamar beberapa perusahaan dulu sebelum nantinya kamu putuskan untuk oke, aku update dikit gitu. Jadi misalkan gini, kamu pakai satu CV, kamu ini bisa kamu apply untuk katakanlah 30 perusahaan. Habis itu baru kamu update, itu bisa untuk kamu lanjut untuk 20. Habis itu aku giniin bisa untuk 10 gitu. Jadi intinya gitu ya. Nah, tapi banyak orang prakteknya lebih suka satu CV gini ya. Satu CV, satu locker. Satu CV, satu locker. Ini nggak ada yang salah. Tapi kalau dilihat dari efektivitas ngelamar, ini time consuming banget. Takutnya apa? Takutnya yang harusnya tidak usah diganti, malah kamu ganti. Contohnya gimana? Misalkan kayak begini. Kamu tuh fresh graduate. Semua pengalaman itu udah kamu isi kan. Fresh graduate kan pengalaman sebanyak-banyaknya berapa sih gitu kan. 1 sampai 2 halaman juga cukup kan. Gitu kalau CV ATS friendly. Terus kamu ngincernya loker-loker yang ya untuk entry level. Dan dia tuh nggak masalah kamu dari jurusan apapun. Tapi gara-gara kamu mungkin udah terbiasa dengan cara satu CV satu ini di otak-atik. Definisi yang benar menyesuaikan itu gini dah. Yang dirasa tidak relevan, kamu take out, tapi kamu replace pakai pengalaman lain yang kamu punya, gini loh dah. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang kosong, paham kan? Gitu. Gitu ya dah. Jadi gini, yang benar itu adalah kalau ada yang nggak relevan itu di take out, tapi ada yang digantiin untuk ngisi. Jangan sampai CV-mu 1 halaman, ini penuh, terus ini kosong gede gitu, ya kan? Nah, sekarang aku nanya, kalau kamu fresh graduate dengan pengalaman yang masih terbatas,
Ini di take out, take out, take out, take out. Nggak ada yang untuk replace. Terus gimana? Masa kosongan? Yang kedua, locker ini dia mau kok nerima kamu dengan pengalaman ini. Masih relevan kok. Kenapa kok nggak dibiarin aja? Ingat ya, relevansi itu jangan cuma dilihat dari, ya relevan itu jangan cuma dilihat dari judul. Kamu misalkan pernah magang jadi admin, staff admin. Ini intern. Terus ada locker admin staff gitu. Ini relevan nggak? Jelas, ini relevan, ya kan? Tapi kalau misalkan kamu internnya jadi sales staff, sales intern, gitu kan? Tapi kamu pengen daftar admin, case nomor 2, kan kayaknya nggak nyambung, gitu kan? Kamu magangnya admin, ya kan? Lokernya admin. Tapi ini kalau misalkan kamu pengalaman magangmu sales, tapi daftar admin gimana? Kan kalau dari judul nggak relevan. Itulah kenapa pengalaman kerja kamu breakdown tugas tanggung jawabnya. Karena di dalamnya proses ini, sales ini, ternyata kamu rekap ya penjualan harian, pengumpulan data, diolah, di-report ke sales manager kamu gitu. Sehingga secara nggak langsung kamu bilang, saya memang belum pernah memiliki pengalaman sebagai admin. Tapi pada saat saya intern sebagai sales, saya ada kegiatan administratif yang saya lakukan semacam ini dengan software ini. Ini tetap relevan gitu. Nah, dengan sudut pandang ini ya, maka loker-loker yang sifatnya open ini gitu ya, kadang ada yang kemampuan yang kamu tulis itu nggak usah kamu take out karena relevansinya tidak melihat dari judulnya, tapi dari kegiatanmu di dalam gitu loh, meliputi fungsi yang dibutuhkan untuk posisi ini enggak gitu. Dan ini akan lebih efektif gitu. Nah, dari logika ini paling gampang gini. Aku kasih kamu pilihan dah. Aku punya satu keranjang ya, aku punya satu keranjang buah apel. Oke? Terus aku punya di sini setumpuk kertas putih gitu. Kertas berlembar-lembar. Ini 100 lembar kertas, ini 100 buah apel. Oke? Di sini aku kasih kamu ballpoint sama pisau. Gitu. Ada kertas dan ballpoint, ada apel dan pisau. Aku kasih kamu tugas. Dah. Aku minta tolong ya. 100 apelnya kamu belah jadi 2. Oke. Kertasnya kamu tanda tanganin satu-satu tiap lembar. Oke. Satu kertas ditanda tangan gitu. Kira-kira cara mana yang lebih cepat? Nomor 1, selesaikan dulu kertas ditanda tangan, baru ganti apel, atau apel dipotongin dulu, baru ganti kertas. Jadi selesaikan salah satu dulu. Atau nomor 2, cara nomor 2. Jadi nomor 1 adalah selesaikan salah satu dulu, baru ganti. Atau ganti tiap selesai. Kamu tanda tangan kertas, taruh, ambil apel, potong, taruh lagi, ambil kertas, tanda tangan, taruh. Kira-kira cepet mana? Ini aman Pak video Aman, saya? aman. Aman Kira-kira ya? cepet mana? Kerjain salah. Jadi kayak apel kamu taruh, habis itu oke, tanda tangan. Atau tanda tangan satu lembar, taruh. Ambil apel, potong, taruh. Tanda tangan, taruh gitu. Kira-kira lebih cepet mana? Yang ya udah kita ngerjain di satu bidang dulu, terus satu bidang selesai baru lanjutnya. Kalau menurut Iya, pendapat saya ya. iya. Aku nanya ini karena aku sendiri udah praktekin. Ya. Gitu. Oke. Aku nyari kertas, beneran. Aku sebelum nanya ini tuh aku coba dulu. Oh, Tapi waktu itu bukan apel sih. oke. Ada sesuatu yang aku pecah aja gitu. Tapi aku taruh gitu. Cepet yang mana? Gitu. Karena kalau satu gitu, itu nanti pertama fokus konsentrasi tinggi, nanti lama-lama cepet sendiri. Karena kamu nginget pakai badan, tinggal tanganmu cuma geraknya gini-gini terus, habis itu taruh. Gitu. Baru potong. Karena kalau ini taruh gini gini gini, ini artinya apa? Aku cuma pengen ngasih kamu gambaran. Coba diuji deh. Satu CV, satu locker ganti gitu, sama satu CV kira-kira aku bisa ngelamar berapa dulu. Coba
satu CV ini yang lewat website. Oh, udah habis, website udah nggak bisa, lari ke LinkedIn, pakai CV tanpa aku ganti dulu. Ke LinkedIn, ke sini udah habis, baru CV-mu kamu update. Gitu. Kira-kira lebih cepat mana? Kenapa aku ngomong cepat? Loker itu cepet-cepetan dan banyak-banyakan. Secara nggak langsung ya. Itu kan. Kalau kamu kehabisan waktu untuk itu, gimana? Yang kedua, kalau cuma dikit-dikit ganti, pernah nggak ngerasa males banget update CV? Pernah nggak ngerasa itu? Pastinya ya, Pak. Pernah kan? Pasti Apalagi banget kalau kan? habis dapat rejection ya. Nah, gitu. Semua, ya nggak cuma kamu, aku dan lain-lain gitu. Semua orang pasti ada di state di mana mau update CV itu males banget. Atau kita udah semangat nih, oh nanti aku akan ngelamar deh. Setelah CV selesai, aduh ngantuk nih, capek, pegel gitu. Gitu. Ya. Karena bikin CV itu update CV itu butuh konsentrasi. Takutnya gini, kalau tanda tangan konsentrasi menurun, paling gimana sih, capek berhenti dulu, tanda tangan jadi jelek gitu ya. Aku takutnya kalau ganti-ganti gini malah begini loh, Ndah. Takutnya kalau diganti-ganti, takutnya malah ngilang gini. Takutnya ya, kertasnya kamu potong, apelnya kamu tanda tangan. Saking udah capeknya gitu loh. Gitu. Paham ya? Gitu. Artinya apa? Ngilang gini, takutnya loker yang harusnya pakai CV yang udah yang lain, karena kamu udah bete, ya udahlah pakai ini aja lah gitu. Karena kamu udah capek sendiri dengan caramu ngelamar gitu. Gitu. Ya enggak? Nah, ini aku praktekin sendiri. Aku uji dulu sebelum aku nanya ini nih. Aku hubungin sama CV juga sama teman komunitas gitu. Sehingga kenapa kamu nggak ngelakuin ini? Dicoba dulu. Kalau kamu nggak percaya, lakuin dulu aja, coba aja gitu. Ini nanti hubungannya sama kecepatan kayak gitu, ya kan? Ini nanti hubungannya sama kecepatan gitu. Nah, inilah yang harusnya kamu lakukan gitu. Jadi kalau jawabannya apakah CV harus selalu ganti, idealnya begitu. Tapi ideal itu kan pertimbangannya bukan tunggal, CV aja. Kenapa Kak aku ngomong idealnya gitu? Nah, ini mulai dari kata-kata mutiara nih. Ini udah balik ke kata-kata mutiara ya. Aku kasih tahu ini sesi motivasi yang belum aku jadiin konten. Segala sesuatu di masa depan itu tidak pasti. Betul nggak? Loker itu kan tidak pasti. Benar nggak? Ya kan? Betul, Pak. Segala sesuatu itu kan tidak pasti. Kalau segala sesuatu tidak pasti, kamu melihat ini dari sisi positif, oke? Okay? Artinya berarti segala sesuatu itu mungkin. Ya nggak? Banyak orang kalau segala sesuatu nggak pasti udah insecure ya. Ya, Ya udahlah betul, pakai betul. aja. Tapi kalau kamu dari sisi positif, Iya sih. keuntungan segala sesuatu itu nggak pasti adalah segala sesuatu itu mungkin. Bener nggak? Ya, Kita juga ada kelebihan lagi. Apa? Segala sesuatu bisa dipilih. Ya atau tidak. Ya kan? Gitu. Yang artinya apa? Ini tuh ada potensi gitu loh. Gitu. Ini tuh ada potensi terkait dengan loker. Yang artinya apa lagi? Yang artinya adalah gini. Yang artinya adalah, ntar aku ini ya. Walaupun ini ada loker syaratnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini CV kamu. Syarat pertama udah kamu tulis di sini. Syarat kedua kamu tulis di sini. 3 ini. Walaupun semua kualifikasi udah kamu penuhin, nggak ada jaminan kamu yang lolos. Bener nggak? betul. Tapi kita balik. Berarti artinya apa? Berarti tidak harus semua kualifikasi kita penuhi, kita bisa mencoba. Gitu. Nah, banyak orang malas nggak berani mencoba hanya karena kualifikasi tidak memenuhi semua. Iya Kak, aku nggak gini gitu. Tapi ini pengalaman minimal 1 tahun Kak. Aku kan fresh grade, boleh nggak? Gitu. Kenapa nggak dicoba dulu? Barangkali fresh grade juga boleh melamar. Apalagi kamu ngirimnya sambil melampirkan portofolio. Jadi seolah-olah kamu bilang, memang saya fresh graduate, tapi lihatlah portofolio saya nih selama kuliah. Saya sering menang lomba loh, ini karya saya. Karya saya ini setara sama orang yang udah jadi misalkan graphic designer di perusahaan nih. Anda suka nggak dengan tipe desain saya gitu? Gitu. Berarti mencoba gitu. Gitu ya. Jadi tadi yang aku bilang apa artinya?
Tidak harus semua kualifikasi dipenuhi, ya kan? Kita baca ulang lokernya, dia termasuk tipe yang mana, dan sesuaikan CV dengan cara paling efektif kita untuk melamar. Sesimpel itu. Karena tadi, zaman dulu, ya, info locker tuh susah. Channel locker tuh ya cuma begitu-begitu aja. Offline lah, inilah, tulis tangan lah. CV yang bentuknya masih tabel-tabel gitulah gitu. Cuman zaman sekarang udah memanjakan kita banget gitu. Sehingga tadi gitu ya, gitu. Ada cara efektif. Pakai teori apa teori ini. Tapi kalau misalkan kamu ketemu sama coach yang lain yang bilang, ya jangan pakai satu, jangan gini, diganti-ganti aja, silahkan. Gitu. Aku selalu memegang kata-kata ini dan ini yang akan aku sampaikan ke teman-teman lain yang ada di komunitas gitu. Karena ini udah dibuktikan dengan efektif. Saat di luar sana orang cuma bisa ngelamar kerja sedikit gitu, kita bisa ngirim kerja banyak. Di saat orang di sana bisa ngirim kerja banyak karena asal, mungkin asal tuh karena desperate atau gimana, kamu bisa ngirim kerja banyak, lamaran kerja banyak, itu karena terstruktur. 30 lamaran kerja ngacak ngirimnya, sama 30 lamaran kerja yang kamu sistem. Ini ada LinkedIn, kamu punya email, kamu punya Jobstreet, kamu punya Glints, kamu punya Indeed. Oh, 30 bagi 5 kanal. 5, 5, 5, 5, 5. Coba kamu rutin kayak gini per hari. Hasilnya sama-sama 30 loh ini dua-duanya. Tapi yang ini kamu ngacak kemana, nabrak ini ke sana, ini ke sana, sana. Ini kamu udah struktur. Ini cuma dari sisi kanalnya dulu, belum dari sudut pandang yang lain, gitu. Kok bisa banyak? Karena Anda cepat. Kok bisa cepat? Karena saya efektif. Kenapa kok efektif? Ya ini udah di breakdown dari tadi itu. Cara-caranya itu. Gitu ya. Gitu penjelasannya ya. Semoga paham ya. Teori kertas dan apel. Nggak tahu tuh aku kepikiran kayak begitu. Semoga jelas ya. Ternyata beneran dipraktekin ya, bukan hanya sekedar ngomong dan share doang nih, keren-keren nih Pak. Bicara probabilitas juga pasti ya, ya semua pasti mungkin ya, asal memang effort kita yang harus align ya Pak ya. Iya, nah apalagi kamu bilang teori probabilitas. Kalau kita nyoba sekali, kemungkinan berhasil kan 50%, gagal 50%, ya kan? Kalau kita nyoba 2 kali, kemungkinan berhasil 75, gagalnya 25. Terus gitu. Ya, teori probabilitas gitu. Makin banyak kita nyoba, makin kecil kemungkinan gagal. Tapi kalau kita masih tetap gagal, jangan-jangan ada yang salah dengan isinya atau caranya. Dengan cara nyobanya atau apa yang dicoba gitu. Kita coba ya. Mm-mm. Oke, sip. Mungkin one last question sebelum kita sholat maghrib gitu ya Pak ya. Yes, boleh. Ngomongin prosesnya, itu tadi kan proses dari luar ke dalam ya. Artinya dari luar itu kita ngelihat kan, oke ada job portal dengan requirements ini itu segala macam, kita nyesuaikan nih, adjustkan dengan apa yang kita punya di CV, di resume gitu kan. Dari luar ke dalam. Cuma kalau dari dalam keluar gitu kan, oke, mungkin akan ada dua proses gitu ya. Yang tadi itu dari luar ke dalam, sekarang coba nih kita dari dalam keluar gitu kan. Artinya gini, dengan apa yang udah kita punya, kenapa nggak kita nyocokkan aja gitu dengan job portal yang ada gitu. Artinya match kualifikasi itu sudah kita filter gitu dari apa yang kita punya gitu kan. Nah, menariknya ada di salah satu platform yang baru ya Pak. Mereka itu pakai sistem AI ya. Jadi ketika kita mau apply, tetapi kualifikasi kita tidak memenuhi dengan requirement perusahaan, itu kita nggak bisa apply. Tapi kan belum semua job portal yang kayak gitu ya. Nah, di LinkedIn juga belum ada filter yang kayak gitu ya, setauku. Nah, ketika kita mau menjalankan proses itu dari dalam keluar, apa sih yang sebetulnya harus kita lihat? Atau ya yang kalau sekarang kan mungkin dari aku pribadi itu berdasarkan insting gitu ya kan, feeling gitu kan, oh experience gue kayaknya match sih sama perusahaan ini dan juga job description ini. Cuma yang sebenarnya paling penting tuh apa Pak? Apakah dari segi, lihat dulu nih, years of experience-nya atau subjek atau bidang yang dibutuhkan atau apa sih Pak sebenarnya yang kayak kita tuh udah langsung oke, ini kayaknya udah cocok nih sama gue. Mungkin sampai situ paham ya Pak ya? Menarik ya. One last question sebelum sholat maghrib, tapi questionnya ini very tough gitu ya. Ini sangat tough banget sih. Iya. Simpelnya tuh gini, a lot of people like it to do something much more complicated than it should be done, not because they don't know what they're doing, but
they trust something wrong gitu. Jadi Yap. Ada blind spotnya ya, Pak. betul gitu. Kita harus sadar bahwa tidak semua hal bisa kita lihat begitu saja. Ada kadang kita harus melihat dari pengalaman orang, literasi dan lain-lain, gitu kan. Nah, gimana sih gitu biar kita bisa kayak gitu? Kita nggak usah yang step yang rumit dulu gitu loh. Step yang simple aja. Gitu. Banyak orang yang sudah menyediakan ya sesuatu yang memudahkan. Kita pakai platform lebih suka platform yang gampang apa yang susah kan gampang. Ya kan? Masing-masing platform ada yang mudah gitu. Banyak orang lebih suka misalkan pakai cara yang rumit dan time consuming, datengin kantornya langsung, ya kan? Oke. Karena aku nggak percaya kalau yang semua tuh how and why-nya tadi. Why-nya adalah saya nggak percaya secara online. Abis nyamperin kantornya langsung, nggak ada locker tapi malah ketemunya sama calo gitu-gitu, ya kan? PP biaya apa harus ngeprint, ada biaya ngeprint, bolak-balik berapa, ban bocor dan lain, nah, gitu-gitu. Padahal di rumah kamu bisa jadi click engineer gitu ya, tinggal klik gitu, ya kan? Dan menjalankan ini sehingga tadi coba kita bergerak secara efektif dan efisien gitu. Melamar kerja itu ya, melamar kerja itu mau 10 lamaran, 50 lamaran, 100 lamaran, kayaknya capeknya sama deh, ya nggak sih? Gitu. Tapi kan kuantitinya kan beda gitu. Quality-nya pasti juga beda gitu. Ya kan? Gitu. Sehingga apa? Balik ke pertanyaan kamu yang tadi. Terus kita cocoknya pakai cara gimana sih? Ya. Gini, masing-masing ini ada 2 orang. Kamu sama aku deh. Kita jurusannya sama. Kita jurusan apa ya? Misalkan ya manajemen. Aku juga jurusan manajemen. Kamu S1, aku S1. Pokoknya kita teman seangkatan aja. Aku ngelamar kerja cuma di kota Jakarta doang. Kamu mau ngelamar kerja di kota manapun seluruh Indonesia. Itu kan ini merah sama dengan kota, gitu kan? Gitu. Terus aku ngelamar kerja cuma yang di bidang manajemen doang. Sesuai bidang. Tapi kamu mau sesuai manajemen lah, ke admin lah, ke frontline jadi CS, teller, pramugari, insinyur, ini itu pokoknya manajemen training, kamu coba semua jenis kerja. Aku cuma mau yang kerja dari Senin sampai Jumat. Aku nggak mau yang shifting. Kamu mau shifting kek, mau Senin sampai Sabtu kek, nggak masalah. Terkait dengan waktu kerja, gitu. Jurusan sama, preferensi itu udah beda, gitu. Karena masing-masing orang itu ada keinginan, ada batasan. Kita sama-sama pengen kerja di bidang ini, tapi aku kebetulan nggak boleh keluar kota dulu nih sementara. Aku belum bisa keluar pulau dulu nih sementara, gitu. Tapi kamu bisa, hanya karena itu aja, hanya karena ada perbedaan ini aja, ya, gitu. Jumlah loker yang tersedia mengerucutnya beda. Ini katakanlah total loker itu segini, ya kan? Kak, gitu. Total loker katakanlah segini. Ini katakanlah lebarnya sama ya. Katakanlah ini lebarnya sama. Aku cuma mau di Jakarta aja. Selebar ini tuh dari Sabang sampai Merauke, tapi aku cuma bisa Jakarta. Pipanya tuh menyempit, cuma Jakarta doang. Kamu mau di mana aja ya pipanya sama mungkin. Gitu. Aku cuma mau yang sesuai bidangku, manajemen lagi, pipanya mengerucut lagi. Kamu cuma yang manajemen atau yang lain nggak masalah lah. Ya mungkin mengerucutnya cuma dikit. Aku nggak mau yang shifting, pipanya mengecil lagi. Ini kamu kemungkinannya mengecil, tapi kan mengecilnya mungkin kayak nggak cocok aja, misalnya cuma buat cowok doang, misalnya gitu. Nah nanti di pipa akhir, ini padahal baru pipa akhir mencari loker yang cocok loh. Gitu. Ini cuma ujungnya tuh ini belum cocok ngelamar ketemu kerja. Nanti akhirnya apa? Nanti akhirnya mungkin ya, aku bakal bilang, wah nyari loker susah ya. Kamu nanti bakal bilang, wah nyari loker gampang, aku sampai bingung mau daftar yang mana. Ada orang yang ngomong begini, ada orang yang ngomong begini, gitu. Bukan apakah salah? Enggak, gitu.
Kalau ada orang yang bilang nyari kerja kok susah, aku percaya. Aku nyari kerja yang sesuai kok susah, aku percaya. Aku nyari kerja kok gampang banget ya Kak, infonya. Sekarang info loker kok banyak ya, aku percaya. Karena gara-gara masalah ini loh, preferensi gitu. Ini belum belum ke tahap ngelamar, lolos tahap ini, tahap ini, tahap ini. Baru nemuin lokernya aja, aku mungkin bakal ngeluh. Nyari info loker yang cocok kok susah. Kamu ngomong gampang ya nyari loker. Terus mereka tuh temenan terus debat gitu. Oh susah ya? Gampang, gampang gitu. Terus habis itu, tapi aku udah ngelakuin ini ya, sama aku juga. Tapi kan kalian ngobrol sesama orang gitu, sesama orang dengan satu level. Dan mungkin kamu nggak bakal bisa nganalisis ke sini. Makanya kamu tadi, kita punya blind spot, sehingga kamu harus nanyain penyebabnya ini ke orang yang bisa ngelihat. Kamu punya coach aku atau yang lain gitu. Gitu. Akhirnya jelas, kalian tuh teman satu angkatan gitu kan. Yang satu bilang gini bener, yang satu bilang gini bener. Ya orang kamu setelah di breakdown, setelah aku tanya-tanya, ternyata, lah ini loh yang bikin sempit kamu, ini loh yang bikin dia luas gitu. Nah, hal-hal semacam inilah. Sehingga apa yang harus dilakukan untuk menemukan pekerjaan yang cocok gitu. Jawabannya cuma satu cara gitu ya yang harus dilakukan, yaitu apa? Journey. Kamu harus punya personal journey. Nyari kerja di LinkedIn gampang loh. Jangan langsung percaya. Coba dulu LinkedIn dengan benar. Nyari lokal lewat email sekarang panggilnya lebih cepat. Jangan langsung percaya. Coba. Ngelamar kerjaan pakai ATS friendly lebih cepet loh. Jangan percaya. Kemarin ada yang Zoom sama aku bilang, kasih Viko aku rubah jadi ATS friendly kok panggilannya lebih dikit ya. Ya aku percaya gitu. Serius. Itu bisa juga gitu. Gitu. Karena personal journey ini masing-masing orang itu beda-beda. Gitu. Yang akhirnya hasilnya nanti beda gitu. Oke. Gitu. Nah, inilah yang harus kamu lakukan. Kamu nonton konten TikTok. 5 alasan kamu tidak diterima oleh HRD, nggak lolos ini HRD. Terus habis itu kamu ikutin semua, terus kayak ikut tes interview HR nggak lolos. Perasaan aku udah sesuai ini deh, tapi kok aku tetap nggak lolos ya. Hey, ini tuh framing konten, cari referensi lain, ada nggak hal lain yang nggak ada di gitu. Jadi misal atau kamu nonton YouTubeku, Kak Aga kok bilangnya begini ya, aku udah praktekin kok nggak jadi ya. Woi, ini tuh kayak ada statement khusus, ada batasan khusus gitu. Semua kan ada kondisinya, bener nggak? Gitu. Gitu. Kenapa kok aku bilang gini? Gampang analoginya, gitu. Gitu. Walaupun aku udah bilang mobil rodanya ada 4, gitu, pasti akan ada kondisi di mana satu rodanya bisa jadi 3 kalau yang satu dilepas, misal lagi ditambal, gitu kan. Mungkin rodanya ada 5 kalau dia bawa ban serep gitu, ban stip gitu. Mungkin rodanya ada banyak kalau itu namanya odong-odong gitu. Mobil gandeng gitu kan. Gitu kan. Kayak gitu loh. Ada kondisi-kondisi gitu. Gitu kan. Gitu. Katanya mie itu yang kayak begini. Kok ini pedes banget? Mungkin ini mie Aceh. Kok ada kuahnya? Ya mungkin namanya mie rebus. Kok banyak minyak? Ini mie goreng, mie Jawa gitu. Gitu. Oh ini ada nasinya, ini nasi goreng mie itu loh kondisional. Jadi kayak jangan hanya karena kamu setelah belajar dari satu sumber, kamu menganggap diri kamu ahli dan ini adalah cara terbaik. Oke? Gitu. Kamu harus pakai semua channel, buktikan sendiri, punya journey-nya. Tapi ingat, pastikan setiap channel yang kamu pakai ya, kamu gunakan dengan benar. Handphone mahal akan kamu anggap sebagai handphone murah kalau yang kamu pakai cuma fitur SMS. Ngapain beli HP sampai belasan juta sampai puluhan juta gitu. Jelek itu. Ternyata ngomong jelek, ya iyalah orang yang kamu pakai cuma fitur SMS gitu. Coba pernah pakai fitur yang lain nggak gitu loh. Jangan pakai LinkedIn gitu. Di LinkedIn itu susah nyari kerja. Lah kamu di LinkedIn cuma sibuk nyari info loker, nggak connect ke orang baru, profil belum lengkap, diem aja, nggak pernah bikin postingan. Gimana? Gitu. Setiap orang memiliki personal journey dengan benar di masing-masing cara, dihubungkan dengan preferensi kerja dan batasan-batasannya tadi,
akhirnya dia akan memiliki personal journey dalam pencarian karir yang tepat. Regardless of the coach that you have. Gitu. Gitu. Regardless of what everything said by the people around you, just like this is the best, it's better than that. You don't care karena kamu udah bisa bilang gitu. I prove it by myself that this is the best way among the best gitu kan, the best among the best gitu. Jadi udah gitu. Nah, itu. Oke. Ada lagi nggak gitu? Atau ini dulu? Memang ya memang artinya perlu diversifikasi informasi, referensi, dan juga ya journey kita yang terbaik gitu kan. Misalkan kita tahu A terbaik, ya belum tentu A terbaik untuk kita gitu kan. Memang harus banyak-banyak, ya itu tadi lah yang Bapak jelaskan ya, supaya personal journey-nya match gitu ya. Antara referensi, skill set, dan juga apa yang dibutuhkan perusahaan ya Pak ya. Oke, betul sekali gitu ya. Gitu. Oke, siap-siap. Sebenarnya masih ada lagi pastinya ya. Tapi kita sambung di ya. Ya. Kita sambung di sesi nanti lagi ya, gitu. Ya, boleh Pak. Oke. Aku juga